Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Amir yang sangat saya muliakan dan saya cintai, hadirin sidang peringatan puncak daripada Khilafat Day Majelis Ansarullah Indonesia yang sangat saya muliakan. Saya haturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam kesempatan ini, izinkan saya sedikit memberikan gambaran dan juga pengalaman dari beberapa pendahulu kita tentang khilafat sebagai sumber keberkatan dan kebahagiaan sejati. Pekerjaan seorang Nabi Allah jarang dapat diselesaikan dalam masa hidupnya, sehingga harus dilanjutkan oleh seorang penerus yang dipilih di antara para pengikut terbaiknya. Itulah yang dinamakan khalifah. Setelah Yesus ada Petrus, dan setelah Muhammad SAW ada Abu Bakar. Begitupun setelah Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam ada Hakim Nuruddin. Apa tugas mereka? Yaitu untuk mewujudkan kehendak Allah yang diembankan kepada sang Nabi, yakni agar kemuliaan dan kerajaan Allah tegak di bumi dan agar agama Allah unggul di atas semua agama lainnya. Berikut ini akan sedikit saya sampaikan beberapa sisi indah dari kisah para Khalifatul Masih. Judul kecintaan Khalifatul Masih kepada umatnya. Ada sebuah riwayat di zaman Hazrat Khalifatul Masih awal, datang menghadap beliau menjelang salat berjamaah Isya, seorang Ahmadi yang memiliki masalah. Huzur, istri saya sedang menghadapi persalinan yang sangat sulit. Saya sangat khawatir, Huzur. Mohon Huzur berdoa untuk kelancaran persalinan istri saya, serta kesehatan dan keselamatan bayi dan ibunya. Maka Huzur pertama pun menjawab, baik, akan saya doakan. Setelah berjamaah salat Isya selesai, si anggota yang bermohon tadi pun pulang ke rumahnya. Dan selang beberapa jam dari pertemuan tersebut, dengan izin Allah, berkat doa khalifah, si bayi lahir dengan sehat dan selamat. Begitu pula dengan ibunya. Karena kelelahan ditambah dengan perasaan senang, maka si suami tadi tidur dengan pulas. Tiba waktu subuh, dia pun pergi ke Masjid Mubarak untuk salat berjamaah, sekaligus ingin memberi kabar gembira kepada khalifah. Ketika dia sampaikan apa yang dia alami semalam, Huzur tersenyum dan berkata, "Kenapa Tuan baru menyampaikan kabar ini sekarang? Seharusnya ketika bayi Tuan lahir, sampaikan segera kepada saya. Saya sepanjang malam, bahkan sampai pagi barusan, tidak henti-hentinya merintih, memohon kepada Allah agar persalinan istri Tuan lancar dan selamat baik bayi maupun ibunya." Hadirin, seperti itulah gambaran kecintaan seorang khalifah kepada kita. Selanjutnya dikisahkan oleh Tuan Khursyid sebagai Amir Jemaat Pakistan yang beberapa bulan yang lalu beliau berpulang ke rahmatullah. Ketika terjadi perpecahan antara Hindustan, di mana Hindustan menjadi terpecah menjadi India dan Pakistan. Saat itu terjadi hijrah besar-besaran para Ahmadi yang dipimpin langsung oleh Hajat Khalifatul Masih Tsani rahimakumullah alaih. Keluarga Hazrat Masih Maud alaihissalam cukup banyak jumlahnya saat itu. Mungkin ada ratusan, mereka pun turut hijrah ke Pakistan. Para anggota lain
untuk keperluan akomodasi dan konsumsinya di tempat tujuan dicukupi oleh langgar kanah untuk beberapa hari. Sedangkan keluarga Hajat Masih Maud alaihissalam ditanggung oleh huzur kedua rahimakumullah alaih. Inilah yang mereka tidak bisa lupakan. Kebaikan huzur kedua kepada semua keluarga Hajat Masih Maud alaihissalam yang jumlahnya sangat banyak saat itu. Sampai kapan itu? Berbulan-bulan huzur menanggungnya. Dan huzur tidak pernah sekalipun menyebut maupun menyinggung tentang kebaikan ini. Sampai-sampai katanya suatu ketika ibunda Tuan Khursyid, yaitu ibunda Amir Pakistan waktu itu, yang mengisahkan cerita ini, yang juga beliau satu di antara sekian banyak keluarga Hajat Masih Maud alaihissalam, bergumam di dalam hati, merasa tidak enak dan malu. Karena sudah sekian lama sejak awal berhijrah, keluarga beliau telah menjadi beban huzur. Beliau bergumam di dalam hati, sampai kapan kita ini menjadi beban huzur? Itu di dalam hati, tidak beliau nyatakan dan katakan kepada siapapun, sekalipun kepada suaminya sendiri. Hanya merasa malu saja di dalam hati. Sementara keluarga Hajat Masih Maud yang lain sudah satu persatu pergi dan sudah bisa hidup secara mandiri. Masak sendiri, serta memiliki kehidupan rumah tangga sendiri. Sedangkan beliau, yakni ibunda Tuan Khursyid, masih belum juga mandiri. Dan itulah yang membuat beliau merasa tidak enak hati. Meskipun tidak pernah diutarakan, rupanya huzur menangkap perasaan itu. Huzur menangkap suara hati kerabatnya itu. Apa yang huzur lakukan? Huzur menitip pesan kepada Hajat Amazan demi menjaga perasaan sang kerabat tadi. Huzur tidak menyampaikannya secara langsung. Pesan huzur kepada Hajat Amazan, tolong sampaikan kepada Umi Nasirah, yaitu ibunda daripada Tuan Khursyid. Katakan kepada dia, orang-orang telah meninggalkan saya. Tolong kamu jangan meninggalkan saya. Jadi bahasanya begitu Bapak-Bapak. Membesarkan hati seseorang kerabat yang merasa nelangsa karena telah sekian lama menyusahkan dan menjadikan beban huzur. Dikisahkan ketika huzur keempat harus berhijrah ke London. Karena sudah pada puncaknya penentangan. Masa genting diputuskanlah bahwa beliau harus berhijrah ke London. Anggota tidak ada yang tahu bahwa huzur akan hijrah ke London. Mungkin ada beberapa yang merasakan isyarat karena huzur beberapa kali membacakan ayat-ayat hijrah pada saat sholat berjamaah. Sebelum huzur pergi ke London, huzur mengumpulkan para anggota di Masjid Mubarak Rabuah. Huzur bicara kepada mereka semua. Apa yang huzur sampaikan sangat menyentuh hati. Huzur bersabda, saya meminta tuan-tuan datang, bukan kemari, bukan bertujuan untuk menceramahi tuan-tuan. Tapi saya hanya ingin menatap tuan-tuan semua. Mata saya merasa senang setelah melihat tuan-tuan. Dan hati saya pun mendapatkan kesejukan. Saya mencintai tuan-tuan. Ini sabda huzur keempat sebelum berhijrah. Subjudul kecintaan para Ahmadi kepada Khalifah. Dikisahkan ada seorang perempuan tua Ahmadi dari Pakistan. Ketika Hajat Khalifatul Masih Arabi telah hijrah ke London. Si nenek tadi apply visa ke Kedubes untuk pergi menghadiri jalsah di Inggris dengan tujuan ingin berkunjung dan berjumpa bermulakat dengan Khalifah. Seperti biasa, pada umumnya bagi para pengaju visa,
sang nenek menjalani begitu lama pemeriksaan dan wawancara di Kudubes Inggris. Nenek, mau apa ke London? Sang nenek menjawab, saya ingin berjumpa dengan khalifah saya. Saya mau jalsah di sana. Si penanya, petugas daripada Kedubes, bingung dan dia pun bertanya ke sana kemari. Lalu si pewawancara akhirnya bertanya, Nenek, apakah di London ada saudara? Ya, saya punya anak saya. Kenapa nenek tidak bilang dari tadi kepada saya bahwa nenek ke London hendak menemui anak, bukannya malah bilang yang lain-lain? Dikatakan begitu, sang nenek marah. Anak saya sudah tinggal 10 tahun di London, kata si nenek. Tapi saya tidak pernah berkunjung ke London sekalipun. Namun sekarang, khalifah saya hijrah dari Pakistan ke London. Dan saya ingin menjumpainya. Demikianlah kecintaan seorang nenek tua kepada khalifahnya. Hadirin yang saya muliakan, selanjutnya ada cerita seorang Ahmadi dari Syria yang bernama Ahmad Yunus Sahib. Ketika untuk kali pertama beliau mendapatkan karunia bermulakat dengan huzur, seperti keinginan kita semua, ingin tinggal bersama huzur layaknya Abu Hurairah bersama Rasulullah SAW. Ahmad Yunus menyampaikan kepada huzur, Huzur, saya ingin setiap saat bersama huzur. Huzur bersabda, Tuhan tidak mungkin ikut dengan saya setiap saat secara jasmani. Yang Tuhan bisa lakukan adalah Tuhan coba amalkan setiap apa yang saya sampaikan dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tanda bukti kecintaan Tuhan kepada khalifah, sabda huzur. Ada sebuah hadis yang berbunyi seperti ini. Fa in ra'aita yauma izin halifata fil ard faljimhu innuni kazibmuka wa in uhila maluka. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, jika kalian mendapati khalifah di muka bumi ini, bergabunglah dengannya. Meskipun tubuh kalian diiris-iris, harta kalian dirampas. Meskipun dengan demikian, janganlah sampai kalian berpisah dari khalifah. Bahkan meskipun semua yang kalian miliki hilang, harta, keturunan, bahkan jiwa kalian sekalipun, tetaplah istiqomah untuk menjalin kesetiaan kepada khalifah. Dan janganlah bersikap tidak taat kepadanya. Nasihat Rasulullah SAW. Berbahagialah kita semua yang sudah beriman kepada Rasul akhir zaman dan khalifah. Dalam konteks ini, ada sebuah kisah yang sangat menarik di mana seorang pemuda Ahmadi di Pakistan dijatuhi hukuman yang berat karena dianggap oleh para mullah dan penegak hukum di sana melanggar aturan yang mereka buat. Kita semua tahu bahwa di Pakistan mengucapkan Assalamualaikum, mengumandangkan azan, ataupun mengucapkan La ilaha illallah. Bahkan kita kedapatan untuk sedang memfotokopi Al-Quran saja, kita ditangkap dan dihukum. Jadi dalam kesempatan ini si pemuda tadi dianggap melanggar. Lalu para mullah mencoba merayu si Ahmadi terhukum melalui kakaknya yang masih gair Ahmadi. Ya, sudahlah, sampaikan kepada adikmu. Ucapkan saja kalimah syahadat sebagai tanda bahwa dia keluar dari Ahmadiyah. Tobat saja, nanti kita urus pembebasan dia. Namun si pemuda Ahmadi tadi tidak mau. Maka para mullah pun datang kepada ayahnya dan mengatakan hal yang sama untuk pura-pura saja beat keluar dari Ahmadiyah. Meskipun di dalam hatimu masih tetap menjadi Ahmadi. Itu pun sekali lagi ditolak oleh sang pemuda tadi. Akhirnya sang mullah berang dan mengatakan, kalau begini
maka masa depanmu akan hancur. Apa jawab si pemuda Ahmadi? Meskipun masa depanku hancur, biarkan saja hancur. Saya tidak akan pernah berpaling sedikit pun dari keyakinan saya. Sekalipun nyawa saya harus melayang. Itu jawaban sang pemuda Ahmadi. Tidak mungkin aku meninggalkan Ahmadiyah sebagaimana Imam Hussein tidak beat kepada Yazid. Demikian pula aku tidak akan beat di tangan Bulah. Ini sekalipun tidak akan beat di tangan Bulah sekalipun. Sekalipun aku harus dijebloskan ke dalam penjara. Inilah rupa keteguhan iman sebagai buah dari keberkatan khilafat. Hadirin yang saya muliakan, satu terakhir, dikisahkan tentang jangankan doanya, kata-kata khalifah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara istimewa. Dikisahkan di dalam mulakat huzur dengan satu keluarga Ahmadi, di mana di dalam keluarga tersebut ada seorang pemuda. Seperti biasa, huzur bertegur sapa dengan bertanya siapa nama dan pekerjaan. Si pemuda tadi mengatakan bahwa pekerjaan saya adalah seorang pegawai di sebuah kantor pemerintahan. Apa jawab huzur? Oh, kamu kepala ya di sebuah kantor pemerintahan. Sang pemuda menjawab, bukan huzur. Saya seorang pegawai biasa di sebuah kantor pemerintahan. Lagi-lagi huzur mengatakan, oh, kamu kepala ya di kantor pemerintahan. Bukan huzur. Tapi kemudian huzur memotong dan berkata bahwa insya Allah Ta'ala kamu akan menjadi seorang kepala di kantor pemerintahan. Dan benar saja selang beberapa bulan sang pemuda dinobatkan menjadi kepala di kantornya. Jadi kemakbulan doa huzur pun dirasakan oleh para gair Ahmadi. Salah satu di antaranya ada seorang dokter di Kadian, India, ya, di mana sang dokter ini sangat terkenal, mujarab dalam memberikan obatnya. Suatu sore datang ke dokter tersebut seorang Ahmadi untuk bersilaturahmi. Singkat cerita, si Ahmadi tadi berkata kepada sang dokter, wah, ramai sekali klinik Anda, Tuan. Lalu sang dokter menjawab bahwa ini semua berkat doa Khalifah Tuan. Bagaimana ceritanya? Kata si Ahmadi. Saya pernah pergi untuk sengaja bermulakat dengan beliau guna meminta doa. Huzur, saya seorang dokter. Saya sering memberikan resep untuk banyak orang. Saya memohon doa kepada Huzur, jadikanlah tangan saya sebagai perantara kesembuhan bagi orang banyak. Setelah itu Huzur pun memegang tangan sang dokter yang gair Ahmadi tersebut selama hampir 10 menit. Lalu kemudian dilepaskan. Dan setelah itu yang namanya pasien datang siang malam ke klinik sang dokter gair Ahmadi tersebut. Hadirin yang sangat saya muliakan, kita semua hafal ayat yang berbunyi kunu ma'asadiqin. Bergaulah kamu dengan orang-orang yang benar ataupun soleh. Untuk zaman ini orang sidik yang dimaksud menurut Huzur adalah hendaknya kita para Ahmadi membiasakan untuk menciptakan hubungan pribadi dengan Khalifah. Kokohkanlah jalinan dan kesetiaan kita kepada Khalifah. Dan yakinlah bahwa saat ini doa yang akan dikabulkan adalah doa yang sampai ke langit melalui pintu khilafat. Yakni tidak mungkin terkabulnya doa orang-orang yang bertentangan dengan kehendak khilafat. Tidak mungkin. Jadi setiap kita harus membangun hubungan yang kokoh kuat ini dengan cara menyimak serta mengamalkan khutbah-khutbah khalifah dan berkirim suratlah secara rutin untuk memohon doa kepada beliau. Beliau berikut adalah gairat dan kecintaan Huzur kepada para Ahmadi. Ya Tuhan, siapapun yang berkeinginan untuk berkirim surat kepadaku, namun karena disebabkan rasa malas, dia tidak dapat menulisnya. Ya Tuhan, kabulkanlah semua doa dan hajat orang Ahmadi seperti itu.
Ya Tuhan, orang-orang yang tidak mengirimkan surat kepada saya dan tidak terpikir di dalam dirinya untuk mengirimkan permohonan doanya kepada saya. Jika orang itu mendapatkan kesulitan ataupun mendambakan sesuatu, maka jauhkanlah kesulitannya dan kabulkanlah segala doa-doanya. Orang yang berkirim surat kepada saya, apakah surat itu sampai ataupun tidak, maka saya akan berdoa untuk mereka semua. Semoga semua pengharapannya dikabulkan. Inilah Ruh Suci yang senantiasa meratap untuk kita dan tunduk di hadapan singgasana ilahi untuk mendoakan kita semua. Inilah wujud yang senantiasa merintih untuk kita dan selalu merasakan kesedihan-kesedihan kita. Khilafat Ahmadiyah lah yang merupakan jiwa bagi setiap kita dalam meraih kebahagiaan maupun kesedihan-kesedihan kita di zaman ini. Inilah jalan untuk mendapatkan najat. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.